Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semua. Wa- Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh dan Selamat selamat sore. sore. Halo, apa kabar semua hari ini? Ada Yulista, are you okay? Oke, ma'am. Arlin, bagaimana kabarnya di hari ke-8 ini? I'm fine, ma'am. Wow. Semangat. That's Semangat, great. Pak Najamudin, semangat. tetap semangat ya. Ya, Ya, oke, baik. Ketua kelas mana? Ketua kelasnya mana? I'm here, ma'am. Oke. Oh ya, ma'am. Mau lapor. Iya, mau Ya. lapor, ma'am. Ibu Nur Hamidah hari ini tidak bisa bergabung dengan kita karena ini ada sedikit masalah di rumahnya. Suaminya Ibu Nur Hamidah lagi dibawa ke rumah sakit itu, ma'am. Oh, I'm sorry to hear that. Mungkin sebentar yang pimpin doa bisa melibatkan nama suami Ibu Hamidah untuk mengirimkan doa, Pak ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin ada kita baca doa dulu. Siapa yang bersedia nih baca doanya? Oke, sesuai dengan jadwal Pak Najamuddin hari ini yang pimpin doa. Oke. Pak Najamudin siap ya pimpin doanya? ya siap. Ya. Oke, sip. Marilah kita menundukkan hati dan kepala untuk bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Olehnya itu, memulai doa ini dengan mengawali saya berdoa dengan menggunakan kepercayaan saya. Izinkan saya kepada teman-teman yang lain. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul bersama dengan teman-teman kami ya Allah. Olehnya itu izinkanlah apa yang kami rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar, karena semuanya itu kami tidak ada kesanggupan untuk melanjutkan tanpa izin-Mu ya Allah. Ya Allah, di dalam kelompok kami ini ada teman satu yang tertinggal ya Allah, karena disebabkan sesuatu hal yang Engkau telah memberikan cobaan kepadanya ya Allah. Olehnya itu ya Allah, lewat doa kami hari ini, angkatlah penyakit yang diderita oleh keluarga Ibu Nur Hamidah ya Allah. Ya Allah, yang Maha memiliki ilmu, hamburkanlah kepada kami ilmu untuk saya gunakan dan aplikasikan kepada anak didik kami untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Terima kasih Pak Najamuddin sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih, kembali silakan diambil. Oke, hari ke-8 ya kita ini. Sebelum memulai mungkin kita perlu ini dulu deh, ice breaking dulu. Siapa yang bisa pimpin jadwalnya Yulista? Siapa hari ini? Ketua kelas? Oke, ma'am, kebetulan hari ini jadwal saya untuk memimpin ice breaking, ma'am. Oke, sip. Kalau begitu bisa dimulai ya. Iya, baik, ma'am. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi hari ini, kita ice breaking sebentar ya untuk pemanasan, semoga lebih semangat lagi. Ya, jadi hari ke-8 ini. Ini judul permainannya adalah bilangan bertepuk. Ya, jadi saya jelaskan instruksinya dulu. Bilangan bertepuk. Bilangan bertepuk. Oke. Jadi setiap angka kelipatan 2 itu kita bertepuk 1 kali. Kelipatan 2 tepuk 1 kelipatan kali. 2. Oke. Ya. Kalau kelipatan 3 ya. Kali.
Kalau dia kelipatan 3, kita katakan yes. 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 Right. Oke? Kita simulasikan dulu ya. Kita Oke. coba dulu. Boleh. Jadi saya yang berhitung, Bapak Ibu hanya mengingat tadi instruksinya. Kalau dia kelipatan 2, bertepuk 1 kali saja. Kalau dia kelipatan 3, katakan yes. Oke? Siap. Siap. Oke. Siap. 1, Siap. 2, 3, yes. 4, 5, 6, yes. 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 Sorry. Semuanya kelipatan Yes, yes. 2 ya. Oke, ulang. Saya sederhanakan. Ya. Saya sederhanakan lagi. Setiap kelipatan 2 kita tepuk tangan ya. Ya. Tepuk tangan. Oke? Tepuk 1 kali. Oke. Ya. 1, 2, 1, 3, 4. Yes. Yes. Nah, instruksinya setiap kelipatan 2. Ya, jadi saya rubah. Jadi setiap kelipatan 2 kita tidak sebut bilangannya, tetapi dengan tepukan 1 1 kali. saja. Oke, siap. Oke, ya. Siap. Oke. 1, 3. Yes. Yes. Naja Mudin ini cepat sekali yes-nya ya. Yes. Yes. Terus ini. Yes. Oke, kita rubah jadi yes. Jadi jangan lagi tepukan, tetapi yes. Sekarang saya rubah menjadi kelipatan 3. Ya, jadi setiap bilangan kelipatan 3 kita katakan yes. Yes. Oke. 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 1, 2, yes. Yes. 4, 5, yes. 7, 8, Yes. yes. 10, 11, Yes. 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 Ya. Yes. Oke. Oke. Sudah. Ma'am. Terima kasih Yulista atas ice breaking-nya. Ini sesuatu yang baru juga buat saya. Itu juga bagi teman-teman yang lain, peserta yang lain. Ini baru ya. Ini Yulista buat sendiri atau dapat idenya dari mana ini? Jujur ma'am, saya tadi sempat Google searching. Wow, ini yang guru yang update ya, yang selalu mau merefresh ilmunya. Oke, sudah siap ya hari ini. Karena sudah rileks, sudah berdoa juga tadi, mudah-mudahan kegiatan kita dirahmati olehnya. Nah, sekarang untuk di hari ke-8 ini, kita masuk di materi proses penyusunan KOS atau kurikulum di kurikulum operasional di satuan pendidikan. Let me share screen ya. Saya akan share screen dulu. Sudah tampak ya? Ya, oke. Tolong dicek. Sudah? Sudah ma'am. Oke, ma'am. Oke. Jelas ya? Saya ke Ya. ke page Jelas, pertama jelas dulu. ma'am. Oke, jadi yang ini materi kita hari ini proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. But sebelumnya saya mau bertanya dulu, menurut kalian, ini menurut kalian saja ya, mengapa harus ada kurikulum? Menurut kalian Bisa. saja, mungkin Yulista menurutnya begini, Arlin menurutnya begitu, Pak Najamuddin menurutnya bagaimana? Oke, Pak Najamuddin dulu, silakan Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu pemateri yang saya hormati dan kawan-kawan semua yang sempat hadir. Kenapa perlu penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Karena kita, menurut pengalaman saya, bahwa kurikulum itu adalah merupakan pedoman atau landasan untuk melakukan suatu proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Karena di dalam kurikulum itu kita letakkan capaian-capaian yang perlu kita capai. Sehingga kurikulum itu juga merupakan sebagai pedoman, acuan untuk membentuk karakter anak didik kita menjadi manusia yang
Pancasila yang memiliki iman, takwa, mandiri, gotong royong, berkebinekaan, dan kreatif, dan berpikir nalar yang kritis. Itu menurut saya itu, Bu. Sekian dari saya Ya, baik Pak Najamuddin, terima kasih. dan saya ucapkan terima kasih atas. Oke, baik Pak Najamuddin, terima kasih banyak atas ini opininya ya, menurutnya kurikulum itu penting karena kurikulum itu adalah pedoman atau acuan. Mungkin seperti itu. Yang lain mungkin bisa ada opini baru, ada ide baru, ada tanggapan baru. Silakan. Saya Mem, boleh. Boleh Bu Arlin, silakan. Baik Mem, terima kasih. Saya tambahkan saja apa yang telah disampaikan oleh Pak Najamuddin, bahwa penyusunan kurikulum itu sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Saya tambahkan di sini untuk satuan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Terima kasih, Mem. Oke, semakin melengkapi ya. Kalau tadi Pak Najamuddin memaparkannya juga dengan menginkludkan profil Pancasila yang 6 itu, sekarang Arlin sudah menambahkan, Bu Arlin sudah menambahkannya menjadi jelas. Mungkin Ibu Yulista bisa melihatnya dari sisi lain atau bagaimana? Menurutnya kenapa harus ada kurikulum? Kenapa kalau kita belajar saja tanpa kurikulum? Oh iya, ini kalau penjelasan dari Pak Najamuddin dengan Ibu Arlin, saya kira sudah sangat jelas sekali, Mem, karena otomatis kita di satuan pendidikan itu harus ada landasan dan pedoman. Karena kalau tidak ada pedoman, ya mungkin ada yang tersesat kali ya. Oh iya, jadi supaya tidak ada yang tersesat ya, Bu Arlin. Jadi just like a map, ya seperti map Dalam ya. artian ya, Of course. ya mau-maunya. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Jadi ini untuk menghindari ada satuan pendidikan di suatu daerah yang mau-maunya saja. Yang salah jalan, Mem. Yang salah jalan. Oke, mari seperti apa, kita kembali dulu, kita mencerahkan dulu melalui materi ini. Mungkin materi ini akan menuntun kita kenapa harus ada kurikulum. Tapi sebelumnya, sebelum saya masuk, saya masih punya ini satu, masih penasaran. Sebenarnya sebagai pendidik, ya sebagai kalian sebagai pendidik, kurikulum yang seperti apa sih, yang bagaimana yang menurut kalian itu praktis digunakan di zaman sekarang, yang dimana era digital itu sudah berkembang pesat. Ini menurut dari kacamata kalian saja sebagai peserta didik. Ada yang bisa memberikan ininya, opininya atau pandangannya? Oh ya, dari sudut pandang sebagai peserta didik atau sebagai guru? Sebagai pendidik saja, sebagai pendidik, sebagai ibu bapak, sebagai pendidik di sekolah. Oke. Zaman sekarang tuh saya maunya kurikulum yang seperti ini, yang praktisnya seperti ini. Oke, kalau saya pribadi saya maunya kurikulum yang tidak terlalu menuntut administrasi yang terlalu banyak. Karena terus terang ya saya sharing sedikit ya, boleh silakan. Kebetulan 2019 yang lalu sekolah kami mendapat satu program dari Aminef, itu ada pendampingan guru tamu dari Amerika yang datang ke sekolah kami, yang datang ke sekolah kami untuk mendampingi guru-guru bahasa Inggris ya. Jadi mereka ibaratnya seperti asisten ya. Asisten English teacher assistant kalau tidak salah. Yes, ETA. Ya. Jadi ini hanya sharing sedikit. Betul-betul RPP-nya kita itu hanya 1 lembar, ya. Betul-betul hanya 1 lembar. Kemudian tetapi pelaksanaannya itu bisa sampai 3 jam pelajaran. Jadi administrasinya hanya 1. Boleh share mungkin Ibu Yulista, jadi komponen-komponen apa yang ETA-nya, asistennya lakukan itu sehingga hanya tertuang dalam 1 kertas. Oh ya, jadi di situ sama sebenarnya dengan RPP kita, cuma mereka lebih simpel.
namanya lesson plan-nya itu lebih simpel. Kita hanya pembagian guru bahasa Inggrisnya ini yang dia lakukan. Jadi kegiatan pembukanya itu sudah tidak tertuang di lesson plan tersebut. Kegiatan pembuka dan kegiatan penutup, hanya kegiatan intinya saja. Karena otomatis kegiatan pembuka dan penutupnya itu otomatis setiap hari makan itu sudah menjadi kebiasaan, ya. Istilahnya sudah sudah jadi kebiasaan kita lah. Istilahnya berulang terus ya. Nah, jadi hanya sebatas kegiatan inti mulai dari brainstormingnya sampai ke kegiatan refleksinya seperti itu, Mem. Jadi ya harapannya ke depan mungkin angan-angan saya ya lebih simpel lagi. Oke, Ibu Yulista. Terima kasih, Mem. Oke, terima kasih sharingnya, ini luar biasa ya. Ini nanti sampelnya nanti saya share ke teman-teman. Oke, boleh. Saya tambahkan Berarti sedikit. poin-poinnya saja Bu ya yang ditulis. Ya. Cuma mereka mengawas. Saya dulu memberikan sedikit, bisa diberikan waktunya. Oh iya. Ya, silakan Pak Najamuddin. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Yulista itu, saya sangat sependapat dengan apa yang saya juga terima dari P4TK kemarin. Ada seorang asesor juga mengatakan bahwa di dalam RPP itu sebenarnya RPP itu tujuannya hanya pengawas saja itu. Kalau kamu beraju sama RPP yang kamu buat itu, kapan sampainya pembelajaran dan kapan Anda mendidik? Karena tidak ada di situ. Kau katakan kalau anak terlambat, kamu berikan sedikit arahan. Kenapa terlambat? Ini kan tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Seperti itu yang dijelaskan tadi Ibu Lista, saya sangat setuju seperti itu. Hanya sub-sub saja yang kita ingin capai di dalam pembelajaran itu yang kita tuangkan di dalam RPP itu. Modul pembelajaran, bukan lagi RPP, modul pembelajaran. Oke, saya rasa mudah-mudahan ini diterima mereka di sana ini, karena kita ini hanya seperti penyampai saja menjalankan saja kebijakan mereka menurut pendapat saya itu. Begitu. Ya, saya serahkan kepada. Oh iya, terima kasih banyak Pak Najamuddin. Jadi ini masukan juga yang sangat membangun. Jadi sejalan dengan yang dipaparkan tadi Bu Yulista, sepertinya pendidik Indonesia memang menginginkan administrasi yang tidak ribet, yang tidak melulu dokumen fisik saja. Jadi mungkin bisa mengadaptasi, mengedop lesson plan ya, dia seperti skenario pembelajaran begitu ya, langkah-langkahnya saja. Wow, ini masukan ya, mudah-mudahan sampai dan ada perubahan di kurikulum kita yang baru ini. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, coba kita masuk di materi ya untuk membahas proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan sekolah, atau ini biasa diistilahkan KOS, kurikulum operasional satuan. Ya, jadi kalau siapa tahu agak-agak lupa, ingat saja masa-masa kuliahnya. Kurikulum apa? Kurikulum KOS, tapi tidak pakai T. Oke, next. Oke, jadi tadi sudah ada beberapa dari peserta di kelas kita ini yang memaparkan kurikulum itu apa sih? Kenapa sih harus ada kurikulum? Nah, proses penyusunan kurikulum operasional sendiri itu, kurikulumnya operasional sekolah perlu menjadi dokumen yang hidup. Yang hidup artinya ini dianalogikan dokumennya itu dia berkembang ya, kurikulum operasionalnya itu dia berkembang, dia dinamis, tidak statis. Jadi artinya ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang selama dalam pelaksanaannya yang perlu dirubah, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi fokusnya disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya dikatakan dokumen ini menjadi dokumen yang hidup. Jadi dia menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan dan terus dikembangkan. Jadi mungkin contohnya pada saat penerapannya, pelaksanaannya ini kurang cocok dengan situasi sekarang. Nah, itu bisa saja dikembangkan. Nah, penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah dari awal
hendaknya dimulai dengan memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah tentu saja. Antara lain tujuan pendidikan nasionalnya, seperti sekarang kurikulum yang akan kita terapkan adalah profil pelajar Pancasila, kemudian SNP itu standar nasional ya, pendidikan seperti standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kemudian struktur kurikulumnya, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Jadi itu hendaknya dimulai dengan memahami secara utuh kerangkanya. Ya, next, coba kita lihat ini bagannya ya. Jadi yang mana yang ditetapkan oleh pemerintah? Yang tampil di screen Ibu ini, di monitor Ibu, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sifatnya tetap. Artinya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Seperti tujuan pendidikan nasional, kemudian masuk ke profil pelajar Pancasila. Kemudian diturunkan kembali ke struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen capaian pembelajaran. Dari profil pelajar Pancasila ini melalui SNP, jadi ada prosesnya dulu dari standar isinya, standar proses, standar penilaiannya, kemudian masuklah menjadi struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen capaian pembelajaran. Ya, jadi ini kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pusat. Jadi bukan dari daerah, bukan dari sekolah yang menentukan ini tujuan pendidikan nasionalnya seperti ini. Ya, ini dari pusat. Kemudian coba diperhatikan, ini ada tanda panah ke bawah, artinya ini berhubungan dengan, coba di slide berikutnya. Nah, ini yang sifat keduanya, kalau tadi tetap, nah untuk ke bawahnya lagi, ini sifatnya lebih fleksibel atau dinamis. Artinya satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan kurikulum, struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi kata kuncinya ya, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Makanya dikatakan fleksibel, dinamis, karena harus memang benar-benar dikembangkan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi walaupun pusat, misalnya pusat sudah menentukan ini, temanya ini, yang di bawah, yang satuan pendidikan itu yang mencocokkan, oh ini yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan di satuan pendidikan saya. Jadi seperti itu. Kemudian adapun langkah-langkahnya mulai dari menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, kemudian lalu merumuskan visi dan misi. Ini visi dan misi satuan pendidikan itu setelah kita menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, seperti sosial budayanya seperti apa, peserta didiknya seperti apa, saprasnya seperti apa, kemudian baru dirumuskan visi dan misi serta tujuan. Ya, visi sendiri itu bisa dicapai dengan dari mengembangkan misi-misi. Ya, misalnya kalau visinya tertuang, visinya menjadi lembaga yang berketuhanan, otomatis pada rumusan misinya harus ada kegiatan, ada kata operasional yang yang dipakai untuk mencapai visi tersebut. Kemudian masuk di menentukan pengorganisasian pembelajaran, keempatnya menyusun rencana pembelajaran, dan kelima menentukan pengorganisasian pembelajaran. Nah, coba diperhatikan sini di bagannya. Pada nomor 5 menentukan pengorganisasian pembelajaran, itu terdapat evaluasi jangka pendek, semester atau tahunan untuk menentukan pengorganisasian pembelajaran. Ya, kemudian kembali lagi ke menganalisis konteks karakteristik usaha pendidikan serta merumuskan visi, misi, tujuan, itu dievaluasi jangka panjang 4 sampai 5 tahun ke depan. Jadi mungkin ini contohnya yang saya kasih gambaran seperti sekarang. Kenapa sih dari kurikulum 13 kita kembali ke kita mau menerapkan yang profil Pancasila. Ini mungkin dari hasil evaluasi jangka panjang. Lihat hasilnya pendidikan kita 10-15 tahun sebelumnya dan sampai sekarang, oh seperti ini ya, sepertinya kita perlu perubahan. Makanya dari hasil evaluasi tersebut kita bisa menerapkan, kita membuat kerangka kurikulum yang baru. Jadi memang betul-betul fleksibel sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Ya, dan kenapa ada tanda panahnya di sini? Ya,
Saya kembalikan dulu yang tadi. Kalau ini tanda panah ke bawah, yang ini tanda panah ke atas, artinya apa yang terjadi di satuan pendidikan selama pelaksanaan kurikulum ini akan mempengaruhi kembali ke kebijakan yang pusat. Ya, jadi misalnya kalau dipikir, oh penerapan kurikulum ini pelaksanaannya seperti ini, berhasil atau tidak berhasil, itu bisa saja mempengaruhi ke tujuan pendidikan nasional, bisa saja bisa ke berubah profil pelajar Pancasila kalau misalnya dianggap tidak berhasil dilaksanakan. Tapi kalau ini dianggap berhasil, berarti ini dikembangkan terus dan disampaikan ke atas, ke pusat, ya. Jadi memang dokumennya kurikulum itu dikatakan hidup karena memang berkembang. Ini sudah ya, jadi ada evaluasi jangka panjang. Saya lanjut. Sementara yang dari 5 ke 3 itu hanya evaluasi jangka pendek atau semester atau per tahun. Ya, ini biasanya misalnya kalau kalau sistem blok ini kita pakai cocoknya ini tidak cocok di tahun ini atau di semester ini, itu bisa dievaluasi kembali, tapi dalam jangka pendek. Ya. Oke. Next. Nah, ini kita sudah sampai di ujung materi. Yang mempaparkan tadi itu adalah proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan, ada kritik yang membangun, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mulai dengan sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya, saya stop share ya, atau saya tetap tampilkan ini. Stop share. Mungkin tetap ditampilkan, Mem. Tetap ditampilkan saja. Oke, ada pertanyaan Pak atau Ibu Arlin, Ibu Yulista, ayo. Ini mudah-mudahan ada yang dipahami dari penjelasan tadi, dari pemahamannya muncul ide baru. Oh kok begini? Ayo ditanyakan, ayo share. Bisa sedikit menambahkan Bu? Boleh, silakan Pak Najamudin, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan berkali-kali ini kepada saya ini. Karena saya juga ini yang paling ganteng di sini di antara semua ini orang-orang cantik. Betul Pak, paling cakep deh. Ya, saya paling ruangan cakep ini di sini. di virtual ya. kita ini. Ya. Pak Najamudin paling cakep. Silakan. Iya. Masuk di inti ini. Melihat tadi paparan Ibu ini disampaikan bahwa panah itu turun dulu panah. Iya. Ya, saya lihat tadi ini prosesnya panah itu Ya, dari boleh saya atas tampilkan. turun ke bawah. Iya. Jadi Ini ya Pak ya yang turun dimaksud. ke bawah. Ya. Ya, itu panah itu artinya kebijakan pertama itu dituangkan dari pemerintah pusat. Betul sekali, Didorong kepada satuan pembelajaran, satuan pendidikan. Dari situ saya melihat itu setiap satuan pendidikan ini harus melaporkan kembali bahwa beginilah hasil saya ini untuk menjalankan kurikulum di sekolah saya ini. Jadi tentunya nanti ini dalam evaluasi ini tentu akan ada nanti ini turun tim pemantau dari pusat kalau menurut analisa saya ke sana ini. Ya, sampai di situ dulu. Nanti sebentar ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator ini. Oke, terima kasih banyak, saya ambil alih Pak lagi ya. Terima kasih banyak Pak Najamudin. Jadi betul panahnya tadi itu menunjukkan yang ke bawah itu artinya tujuan pendidikan, artinya yang di pusat itu memang menjadi acuan ke bawah. Jadi tanda panahnya ke bawah, diturunkan ke bawah ya. Berikutnya, bagaimana Ibu Yulista, Ibu Arlin, ada masukan? Sepertinya sudah sangat jelas sekali Mem kalau untuk saya. Sudah jelas ya. Ibu Arlin bagaimana? Saya ada pertanyaan Mem, boleh? Boleh, silakan Ibu Arlin. Mem, boleh.
Silakan Ibu Bisa Arlin. ditampilkan tadi slide-nya, Mem. Yang ke Bisa berapa? ditampilkan tadi slide-nya yang panah-panah itu, yang panah-panah. Panah-panah, ini panah-panahnya. Mungkin yang ketiga ya. Ini ya. Mungkin slide yang ketiga, Mem ya. Di bawahnya lagi, Mem kayaknya. Enggak, sudah ini yang terakhir. Oh ya, sudah. Oh ya, oke. Ini, Mem, yang terakhir. Yang tadi. Oke, Mem. Ya, Ini silakan yang Bu saya Arlin. mau tanyakan, Mem, yang nomor 1. Menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan ini, apa ada prinsip-prinsip ya yang harus dipedomani, Mem? Itu saja singkat pertanyaan saya. Terima kasih. Wah, makasih Bu Arlin pertanyaannya. Ini singkat, memang singkat, padat, dan jelas. Mungkin peserta lain, Yulista, Pak Najamuddin, bagaimana bisa sharing ini? Prinsip-prinsip yang bisa dipedomani dalam menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Ibu Yuli, silakan. Iya, Siapa? terima kasih Ibu banyak, Yulista. Mem. Ya, terima kasih banyak, Mem. Ini kalau saya tangkap penjelasannya Ibu Kasmawati sebagai materi kita hari ini, menganalisis konteks karakteristik dengan kebutuhan si sarana prasarananya maupun lingkungan di sekitar dari satuan pendidikan itu sendiri. Iya. Mungkin itu saja, Mem. Oke, kurang maaf, jaringan saya agak terputus. Dengar suara saya? Iya, Bu. Dengar, Mem. Oh iya, Ya, ya. Makasih Ibu Yulista Mem. masukannya. Jadi memang dalam menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan itu, memang betul-betul yang jadi fokus kita adalah kebutuhannya satuan pendidikan itu seperti apa. Jadi mungkin sekolah bapak-bapak, ibu-ibu bisa saja berbeda kebutuhannya dengan sekolah lain. Misalnya Ibu Yulista yang instansinya di mana Ibu Yulista? Toraja ya? SMK 1 Toraja, Mem. Itu mungkin akan sangat dipengaruhi oleh sosial budaya di lingkungan Ibu Yulista. Berbeda dengan lingkungan sosial budaya sekolahnya Ibu Arlin, Pak Najamuddin, ya. Dan nah, untuk menyusun menganalisis konteksnya itu memang harus fokusnya, tujuannya itu untuk kebutuhan satuan pendidikan. Seperti itu Ibu Arlin. Ada yang mau menambahkan lagi Pak Najamuddin? Bagaimana Pak? Ya, betul sekali apa yang disampaikan Ibu, bahwa tentu beda potensi lingkungan mempengaruhi perbedaan karakter anak itu. Seperti kami dengan Ibu Yulista dengan lain-lain ini, tentu beda. Dari saja bahasanya sudah menandakan bahwa kita ini beda, tetapi satu dalam kesatuan, yaitu kebinekaan. Itu yang kita perlu pertahankan. Wah, luar biasa sekali. Aplaus dulu untuk Pak Najamuddin. Ya, jadi betul-betul menerapkan ini kebinekaan di profil kedua pelajar Pancasila. Wow, excellent. Saya lanjut, Bu. Ada pertanyaan ini bisa? Oh, boleh, silakan Pak. Silakan Pak. Saya di sini terkesan ini, mengapa kurikulum itu selalu diupdate, Bu? Itu. Selalu diupdate. Tolong, ya, diupdate ini. Tolong penjelasannya, Bu, ini. Ya. Ya, baik. Peserta yang lain ada yang bisa menangkapi dulu mungkin pertanyaan Pak Najamuddin. Dia heran kenapa kurikulumnya selalu diupdate. Bagaimana peserta yang lain? Kenapa harus update? Kenapa enggak itu dari awal itu saja yang kita pakai? Ada masukan? Ada tanggapan mungkin Ibu Arlin, Ibu Yulista? Kenapa sih kurikulum ini harus diupdate? Oke,
Oke, bisa ke slide sebelumnya tadi, Mem? Boleh. Ini ya. Lagi? Iya. Ini? Ya, stop yang di Tadi ya? Sebelumnya ya? ya. Ya. Tapi Bu, Ya, ini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Najamudin sejauh yang saya pahami. Ya, tadi kan Ibu pemateri sudah menjelaskan bahwa dalam kurikulum personal di satuan pendidikan kita ini ada beberapa oke, teks selesai. istilahnya ada beberapa langkah di sini. Kemudian salah satunya ini adalah ada evaluasi, ya. Evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang. Dari evaluasi ini, jika terjadi permasalahan atau ditemukan adanya kelemahan-kelemahan dalam kurikulum tersebut, nah ini boleh disampaikan lagi. Makanya tadi Ibu pemateri sudah membuat PPT ini dengan sangat luar biasa. Makanya saya cepat mengerti. Kayaknya tadi kalau tidak salah lengkap ini ada panah ke atas ini tujuannya adalah ini loh permasalahan dari bawah, Ya, ya. sehingga pusat pun mendiskusikan lagi bahwa mungkin harus ada perubahan seperti itu, Pak. Ini bahasa saya sendiri. Iya, Terima iya. kasih banyak, Bu. Bagaimana Pak Najamudin? Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Mengapa kurikulum itu selalu harus diupdate seperti yang Mem jelaskan tadi, kalau dokumen ini, kurikulum ini adalah dia hidup, dia berkembang. Jadi layaknya kita analogikan ini adalah makhluk hidup, maka untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, perubahan kondisi, maka karena kita tunggu, maka kita harus beradaptasi. Makanya selalu harus diupdate. Analoginya seperti ini, kita harus terus bergerak. Kita contoh saja analogikan tata surya, ya, planet-planet itu harus terus bergerak. Kapan dia berhenti bisa terjadi chaos. Jadi kenapa kita harus update untuk menjawab, tentu saja untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang berubah dari zaman ke zaman. Kalau dulu mungkin kebutuhannya hanya untuk menulis, hanya untuk membaca saja, untuk berdagang. Tujuan pendidikan kita diramunya seperti itu saja. Nah sekarang zaman berkembang, kebutuhan kita pun semakin mengikuti zaman, makanya kurikulum kita juga harus selalu terus diupdate. Seperti itu Pak Najamudin. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Ya, bahwa kurikulum itu memang harus selalu diperbaharui ya menurut kebutuhan zaman. Berarti Iya. kurikulum ini berubah karena zaman. Bisa Ya, begitu Bu ya? karena Ya, sesuai oke, Bu. kebutuhannya Iya, Pak ya. kebutuhan. Oke, Berarti mungkin karena kita agak-agak jauh dari Pancasila selama ini, maksudnya tidak terlalu ditampilkan, maka kita kembali ke menerapkan totalitas iya. Pancasila di kurikulum Iya. kita. Tak mengembalikan nilai-nilai luhur budaya kita. Mungkin seperti itu. Oke, sebenarnya menarik sekali ya kelas kita hari ini, tapi seperti biasa kita diatur oleh waktu. Waktu pembelajaran kita mungkin sudah ini hampir habis. Sebelum kita tutup, Mem tanya dulu pemahaman yang didapatkan dari materi kita hari ini dan harapan-harapannya dari sesudah memahami, oh materi ini saya jadi ini, harapannya seperti apa? Boleh dari siapa? Dari Ya, boleh dari Bu saya Arlin. lagi. Pak Najamudin boleh. Yang paling gagah dulu deh. Selalu yang paling gagah. Ya, yang paling cakep dulu ya. Iya, betul Ya. Pak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi berkali-kali ini. Alhamdulillah, karena saya sangat bersyukur ini apa yang kita rencanakan sepertinya ruang kelas ini kita hidup ini. Ya, karena pematerinya menguasai kelas, artinya tindakan kelas dimiliki oleh Ibu pemateri ini, dan terima kasih. Pesertanya yang juga saya luar di biasa. sini, Ide-idenya luar biasa. Ya silakan Pak, silakan. yang saya ingin sampaikan di sini bahwa harapan yang saya sangat harapkan ini, mudah-mudahan kita bisa
artinya move on ini, setelah kita mendengarkan dan menerima ini modul ini, kita pelajari, dan kita harus teringat satu lagu yang selalu dinyanyikan di materi kemarin itu, aku Mana tidak itu, Pak? seperti dulu. Mudah-mudahan itu kita bisa tidak seperti dulu, berarti Ya. kita harus bergerak. Bagaimana Ya, liriknya, untuk Pak? itu. Satu-satu baris dong. Kalau nyanyinya ini saya kurang ini. Ya, Nanti pokoknya seperti itu. pada semua ini anggota ini Ah. pergi ke THT kalau saya nyanyi ini. Oke, ya terima Iya. kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oke Pak Najamuddin, terima kasih banyak sekali. Itu mungkin sudah mewakili ya refleksi kita hari ini. Ya, Yes, sebelum ma'am. menutup, Mem hanya ingin sampaikan bahwa pada akhirnya semua disiplin ilmu harusnya berujung pada kebijaksanaan yang memanusiakan manusia. Jadi sebagai pendidik itu yang harus selalu kita tanamkan. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Pak Najamuddin kembali bisa memimpin doa kita untuk menutup kegiatan kita hari ini. Silakan Pak Najamuddin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai membaca doa, karena dengan izin Allah, alhamdulillah, kita hanya itu yang kita bisa ucapkan pada hari ini, karena apa yang kita inginkan ini Allah mengizinkan kita, dan semoga keluarga teman kita yang satu ini begitu memberikan, mengangkat penyakit yang dia derita pada hari ini, terkhusus kepada keluarga Ibu Hamidah. Dan saya mintakan doa kepada teman-teman semuanya, semoga kita panjang umur, bisa bertemu pemerintah yang memegang amanah. Marilah kita berbuat dengan keikhlasan untuk menjalankan tugas kita ini. Semoga pengabdian kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa kami kembali kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena apa yang kami inginkan Kau izinkan ya Allah. Semoga Allah melimpahkan, tidak pernah memutuskan limpahan dan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin. Oke, dengan berakhirnya doa dari Pak Najamuddin, berakhir pertemuan kita hari ini. Tetap jaga semangatnya. Semoga sehat-sehat untuk besok lagi, 2 hari lagi ya, karena ini sudah hari ke-8. 2 hari lagi, semoga tetap sehat. Semangat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Thank you, ma'am. Ya, welcome. See you.